Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh anak-anak. Bagaimana nih kabarnya hari ini? Semoga selalu sehat dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hari ini Ibu akan menyampaikan materi tentang menghormati dan menyayangi orang tua dan juga guru. KD yang hendak kita capai yaitu sebagai berikut. Sebelum Ibu menjelaskan materi tersebut, Ibu ingin tanya dulu kepada kalian. Ada yang tahu gak sih bagaimana cara menghormati dan menyayangi orang tua dan juga guru? Yang tahu jawabannya, tulis ya di bawah kolom komentar di bawah ini. Ibu tunggu ya jawaban dari anak-anak sekalian. Baik, yang pertama adalah orang tua. Orang tua merupakan orang yang secara jasmani menjadi asal keturunan anak. Islam mengenal dua macam orang tua yang harus dihormati. Yang pertama adalah orang tua biologis, yaitu orang tua yang telah mengandung, melahirkan, dan juga merawat kita hingga dewasa. Dan yang kedua adalah orang tua secara rohani yang telah mengantarkan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Contohnya seperti guru mengaji, guru di sekolah juga, dan masih banyak lagi. Berbakti kepada kedua orang tua merupakan kewajiban setiap anak kepada kedua orang tuanya. Meskipun orang tuanya itu kafir ataupun musyrik, seorang anak tidak diperkenankan untuk berkata yang tidak baik, apalagi sampai menyakiti hati kedua orang tuanya. Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala telah berfirman sebagai berikut. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. La taj'al ma'allahi ilahan akhar fataq'uda madhmuman makhzula. Wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana. Imma yablughanna 'indakal kibara ahaduhuma aw kilahuma fala taqul lahuma uffin wa la tanharhuma wa qul lahuma qawlan karima wakhfid lahuma janahadh-dhulli minar rahmah wa qur rabbirhamhuma kama rabbayani shaghira. Rabbukum a'lamu bima fi nufusikum in takunu salihina fa innahu kana lil awwabina ghafura. Lalu bagaimana sih keutamaan berbakti kepada kedua orang tua itu? Yang pertama yaitu sebagai penghapus dosa besar. Ibnu Umar meriwayatkan bahwa ada seorang laki-laki yang datang kepada Rasulullah SAW dan dia berkata, "Ya Rasulullah, saya telah melakukan dosa besar. Apakah dosa saya ini bisa diampuni?" Lalu Rasulullah bertanya, "Apakah kedua orang tuamu masih hidup?" Lalu dengan sedih pemuda itu berkata, "Ya Rasulullah, mereka telah meninggal dunia." Lalu Rasulullah pun bertanya lagi, "Apakah kau punya saudara dari ibumu atau khalah?" Lalu pemuda itu bertanya, "Ya, saya punya." Lalu
Rasulullah pun berkata, berbaktilah dan buktikanlah kepadanya. Hadis riwayat At-Tirmizi, Hibban dan juga Hakim. Yang kedua yaitu dipanjangkan usianya dan juga dilimpahkan rezekinya. Rasulullah bersabda, siapa yang ingin dipanjangkan usianya dan juga dilimpahkan rezekinya, hendaklah ia berbakti kepada kedua orang tuanya. Hadis riwayat Ahmad. Yang ketiga yaitu akan mendapatkan bakti dari anak keturunannya. Jadi kalau kita berbakti kepada kedua orang tua kita, insya Allah nanti anak dari keturunan kita pun akan berbakti kepada kita. Begitupun sebaliknya, jika anak kita tidak berbakti kepada kedua orang tua, maka anak kita pun akan tidak berbakti kepada kita. Dan yang terakhir yaitu dimasukkannya ke dalam surga. Rasulullah bersabda, pintu tengah terbuka untuk orang-orang yang birrul walidain atau berbakti kepada kedua orang tua. Nah, jika anak berbakti kepada kedua orang tua, maka terbukalah pintu itu. Dan jika mereka tidak berbakti, maka tertutuplah pintu baginya. Dikeluarkan oleh Ibnu Sahih dalam At-Tadrib dan juga Ad-Dailami dalam Musnadil Firdaus. Lanjut yaitu tentang guru. Guru merupakan orang yang memberikan pengetahuan atau transfer of knowledge, atau orang yang memberikan pendidikan akhlak, nilai-nilai moral yang bisa disebut dengan transfer of value. Nah, seorang guru akan memberikan kebaikan-kebaikan terhadap muridnya yang tidak didapatkan di dalam rumahnya. Jasa seorang guru tidak terhingga, bahkan tidak bisa diukur dengan materi. Selanjutnya yaitu adab seorang murid terhadap gurunya. Bagaimana sih Ibu cara seorang murid beradab kepada gurunya? Nah, yang pertama adalah hendaklah seorang murid itu merendahkan dirinya terhadap guru. Jadi misalkan kalau di dalam kelas ketika pembelajaran, janganlah kalian keluar sebelum meminta izin atau diizinkan oleh gurunya. Yang kedua adalah hendaklah memandang seorang guru itu dengan takzim, penuh dengan rasa hormat, meyakini bahwa seorang guru itu mempunyai kelebihan. Yang ketiga yaitu ketika duduk di hadapan seorang guru, hendaklah tenang dan jangan berkata sebelum diizinkan. Dan yang terakhir yaitu patuhilah perintahnya. Dan yang terakhir yaitu menerapkan perilaku mulia. Ibu, bagaimana sih menerapkan atau mencerminkan perilaku sikap mulia, menghormati dan menyayangi orang tua dan juga guru? Oke, yang bisa kamu lakukan contohnya seperti mengucapkan salam ketika akan meninggalkan rumah ataupun meninggalkan ruangan kelas. Yang kedua yaitu menghormati baik orang tua maupun juga guru. Yang ketiga yaitu kamu selalu terbuka baik itu kepada guru ataupun orang tua. Baiklah, dapat Ibu simpulkan bahwasanya berbakti kepada kedua orang tua itu merupakan kewajiban anak terhadap orang tuanya, dan juga seorang guru itu memiliki jasa yang tak terhingga, bahkan tidak dapat diukur dengan materi dalam mencerdaskan anak bangsa. Oleh karena itu, kalian harus tetap mematuhinya ya. Oke, buat anak-anak, apabila ada yang tidak paham dalam penjelasan yang Ibu berikan, kalian bisa bertanya dalam komentar di bawah ya. Ibu tunggu ya buat pertanyaan-pertanyaan dari kalian. Terima kasih telah menonton video Ibu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.